Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dan bergabung kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, saya ingin mengajak kita bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa kita kepadanya bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami semua dalam kehidupan kami pada masa-masa yang sudah ini. Sehingga sampai pada hari ini dan saat ini sekalipun, di mana kami sudah ditolong oleh Tuhan dalam kami melewati malam, dalam istirahat dan tidur kami. Kami percaya bahwa karena kebaikan dan pertolongan bahkan perlindungan yang Tuhan beri, makanya pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh itu Bapa, kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan, jadi menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, baik dari permulaan ini sampai selesainya nanti, sehingga melalui ibadah kami nama Tuhan terus dimuliakan dan kami semua masing-masing diberkati oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara-saudari, sebelum kita membaca sedikit dari perkongsian firman Tuhan untuk kita bersama pada pagi hari ini, jadi sekali lagi saya dengan sukacita, dengan kerinduan mengajak kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
Saudara-saudari, pada pagi hari ini saya membawa kita bersama-sama merenungkan dari satu tema yang kita pelajari dari kehidupan Daud dan pengalaman dia secara pribadi. Jadi tema kita pada pagi hari ini ialah kerinduan pada Tuhan menghidupkan kerohanian kita. Nah, jadi untuk itu, saudara-saudari, saya mengajak kita bersama untuk membuka bersama dan membaca bersama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur 119. Kita mulai membaca dari ayat 44 sampai 47. Begini bunyinya: Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Nah, saudara-saudari, di sini kita mendengarkan ekspresi pribadi Daud, ya, yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Jadi sudah tentu ekspresi itu adalah ungkapan dari hati yang terdalam. Nah, jadi ungkapan ini memberi kesimpulan kepada kita bahwa di dalam diri pribadi Daud ada satu kerinduan yang sangat besar pada Tuhan. Seperti mana yang dia katakan di dalam pembacaan kita, bahwa dia hendak berpegang pada Taurat itu senantiasa, seterusnya dan selamanya. Dia juga mengatakan bahwa dia hendak hidup dalam kelegaan, sebab dia mencari titah-titah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah satu ungkapan yang menggambarkan apa yang di dalam itu. Jadi berdasarkan perkataan itu kita dapat mengerti bahwa ada kerinduan yang sangat mendalam pada diri pribadi Daud pada Tuhan. Nah, sehingga kerinduan ini membawa dia hidup dekat kepada Tuhan dan selalu menginginkan dan menantikan sesuatu yang daripada Tuhan, lalu merupakan pegangan hidupnya bahwa hanya Tuhanlah. Nah, jadi kalaulah itu merupakan statementnya, jadi benar apa yang kita pelajari daripada kehidupan Daud, bahwa pertumbuhan kerohanian kita itu bermula daripada kerinduan kita, berapa dalam kerinduan kita pada Tuhan, berapa dalam keinginan kita untuk hidup menurut ketetapan Tuhan, berapa dalam hati kita ingin mencari kebenaran-kebenarannya, berpegang pada peringatannya dan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Jadi semua itu harus bermula daripada kerinduan yang dalam, bermakna itu harus bermula dari hati kita, ya, lalu akan meluap keluar di dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti kata Amsal, ya, si Salomo, dia mengatakan bahwa hati itu memancarkan kehidupan kita. Ya, jadi saudara-saudari, apa yang ada di dalamnya akan dipancarkan keluar. Nah, jadi kerinduan
adalah sesuatu yang bermula dari dalam. Dan apabila dia keluar, dia membuktikan, ya seperti mana yang Daud katakan di sini. Jadi bahwa kerinduan yang dari dalam itu sekali dia keluar, dia merupakan satu terjemahan yang mana membuatkan dia hendak berpegang pada Taurat Tuhan itu. Dia ingin mencari tita-tita Tuhan. Dia berbicara tentang peringatan-peringatan Tuhan, dan dia suka bahkan bergemar ya dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi kerinduan itu yang tidak dapat dilihat sekarang diterjemahkan kepada kehidupan luaran ini, dia akan membentuk satu kehidupan rohani yang baik ya. Jadi saudara-saudari, sekarang yang menjadi persoalan, sejauh mana di dalam diri pribadi kita, di dalam hati kita yang tidak kelihatan oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh siapapun, sejauh mana sebenarnya kerinduan kita pada Tuhan. Ya, kenapa harus dipertanyakan demikian? Ya, bukan untuk menghakimi dan mengadili orang lain, saudara, tetapi untuk kita dapat melihat di dalam diri kita sejauh mana dan sekuat mana kerinduan kita pada Tuhan. Nah, jadi untuk dapat melihat di dalam diri kita dan supaya kita lebih sadar sebenarnya posisi saya di dalam kehidupan kekristenan saya di mana sebenarnya. Nah, jadi kita juga harus tahu dan apa yang akan kita lakukan dan apa yang perlu kita buat sebenarnya. Nah, jadi saudara-saudari, mari kita melihat di dalam diri kita seperti apakah kerinduan kita pada Tuhan yang di dalam itu, sehingga dia akan menjadi satu ekspresi kehidupan kita ya. Nah, jadi saudara-saudari, untuk itu perkongsian saya pada pagi hari ini ya cukup saya untuk mengungsikan kepada kita, membawa kita bersama menyelidiki diri kita, sekuat mana kerinduan kita pada Tuhan ya, harus diperhatikan karena itu mencerminkan kehidupan rohani kita. Nah, jadi saudara-saudari, sampai di sini dulu untuk pagi hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, saya membawa kita bersama-sama sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami dapat belajar dari kehidupan Raja Daud bahwa kehidupan rohani kami itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi bermula dari dalam kami. Ya, bagaimana kehidupan dalam dalaman kami itu, dan itu yang akan memancar, melimpah, dan akan menjadi nyata di dalam kehidupan luaran kami. Jadi Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini supaya kami dapat menyelidiki diri kami dan melihat di dalam diri kami sejauh manakah kerinduan kami pada Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami selama ini sampai pada saat ini. Dan Bapa, berikan kepada kami hati yang lebih bertumbuh di dalam kerinduan kami mencari Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami dari hari demi hari kami dapat merasakan pertumbuhan yang baru setiap hari di dalam kami mengikuti Tuhan. Nah, terima kasih Bapa. Dan demikian sekali lagi Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan bersama seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya di bawah kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa di lain kesempatan. Ya, jangan lupa saudara boleh kongsikan
firman Tuhan ini kepada teman-teman, rekan-rekan kita ataupun ahli keluarga kita yang lain ya, supaya kita juga dapat berkongsi berkat bersama-sama. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.